Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Nah, aku langsung sebelum mulai ini, kemarin ada yang nanya soal yang yang aku promote ini. Ada yang nanya, "Beli itu bawahnya kuat nggak? Takutnya nanti goyang-goyang." Aku tunjukin langsung ya. Ini cabut aja biar gampang, biar nggak terlalu kemana-mana. Nah, wih, bawahnya itu kayak gini, bro. Ini besi wayah ini. Tuh, dengeran enggak? Ini biar sesama besi kita benturkan biar tahu tuh. Tuh. Jadi ini untuk tablet pun masih kuat. Kena apa ya? Kena senggol kalau kena senggolnya sekedar buah cuma gitu aja nggak bakalan jatuh kecuali sambil lari ambil ancang-ancang berapa 100 meter baru jatuh itu. So aman bawahnya tuh bawaan. Ini salah satu hot item kalau di TikTok ini lumayan banyak yang promote. Cuman aku kan nggak terlalu main TikTok. Sekarang ini aku belum nggak terlalu main TikTok, makanya di sini aku promote. Seperti biasa nanti ada di ini ya, di mana ini? Ya ini klik aja nanti muncul ininya kayak pop up gitu. Oke. Alright, langsung saja kita. Nah, ada berita yang cukup mengejutkan. Memang aku tahu banyak industri yang aduh, Aslani jual aja, Aslani jual aja. Tahu-tahu muncul berita ini. Inter Milan mengawasi atau salah satu ini namanya siapa namanya Reda Belayane ini. Dia itu gelandangnya apa namanya? Gelandangnya Verona saat ini main 7 kali, assist 1 kali sebagai calon penggantinya Aslani. Nah, kok tiba-tiba? Nah, ini ternyata bukan Inter yang akan menjual Aslani tapi Inter berjaga-jaga kalau Aslani minta dijual. Karena ya terus terang aja sekarang kan kalau aku nggak salah ini kan musim ketiganya Aslani kan ya di Inter, ini adalah musim ketiga dan ya harus diakui memang belum memuaskan Aslani, tapi menurutku sendiri untuk pemain yang harganya berapa 12 juta apa 13 juta ya ini sudah memang segini. Gak mungkin bayangkan bandingkan misalnya dengan Fratesi ya. Fratesi itu kan bagus, tapi banding sama Barella jauh. Fratesi itu 30-an juta, 32 kalau nggak salah. So, ya ibaratnya ya miskin nggak usah belagu. Anyway, kembali ke Aslani. Ada beberapa hal yang menarik tentang Aslani ya. Salah satunya adalah gimana kalau dia dimainkan jadi Mesala aja, jadi gelandang box to box. Nah, waktu itu kan ngegol lagi dia di Albania. Wah, keren golnya. Sepertinya ketika dia bermain sebagai regista, dia itu karena belum sematang Hakan, dia tidak berani ini terlalu apa ya? Terlalu bikin umpan-umpan karena terus terang aja membuat umpan yang bagus, terupas yang bagus dari kedalaman itu memerlukan apa ya perhitungan yang matang banget. Nah, pemain yang masih muda, masih hijau nggak bisa berpikir secepat itu gitu loh. So gimana kalau ya udah dorong ke depan lagi sehingga kalau dia melakukan kesalahan, at least kita nggak terlalu apa ya, tidak terlalu menderita dibikinnya kan. Kayak kemarin kalau Bisek melakukan kesalahan langsung kebobolan kita pak. Itu. Nah kalau Aslani sih menurutku aku pribadi ya aku tahu banyak intristi yang berbeda pendapat. Menurutku seharusnya dipertahankan. Kalau ini si Reda Belayane ini trust me dia itu nggak lebih bagus dari Aslani, bagusan Aslani. Dia itu di Verona terus-terusan dapat main karena ya saingannya dia nggak seperti saingannya Aslani gitu. Dan tuntutan dari fansnya dia juga nggak seperti tuntutan fans Inter. Jadi sebenarnya ini pemain biasa-biasa aja gitu sih ya menurutku. Maksudnya ya nggak jelek. Ini kan baru 19 tahun ya. Rade Belayani itu kalau nggak salah aku lihat tadi 20 tahun, 20 tahun awal dia lahir Juni. So ngapain beli pemain baru kalau yang ini aja masih. Tapi di sisi lain juga memang ada suara-suara sumbang bahwa ternyata Aslani tidak apa ya pertumbuhan dia tidak sepesat yang diprediksi di awal gitu sih bro. Kalau aku no. Berita berikutnya adalah Dumfries, ada statement yang agak bikin mengernyitkan alis. Ya mengenakan seragam Inter itu beautiful, itu indah. Tapi saya
bermain lebih baik bersama tim nasional. Which is true. Terus terang aja waktu ini kan dia ngegol lagi padahal Belanda kena kartu merah ya, aku nggak ngikutin. So, tapi setelah aku lihat quote langsungnya, sebenarnya nggak ada yang nyenggol siapa-siapa sih menurutku si Dumfries. Dia bilang gini, tentang mengenakan seragam Inter, dia bilang gini, ini adalah sesuatu yang layak dibanggakan, adalah sebuah kehormatan. Ini omong dia tentang timnas. Kan ini standar lah, siapa yang nggak bangga mengenakan seragam timnas kan. Setiap saat saya mengenakan seragam itu terasa seperti mimpi, saya tidak bisa menjelaskannya. Nah kemudian dia bilang, ya seragam Inter juga indah dan saya sangat mengapresiasi nilai dari hal itu. Tapi somehow ini artinya ya entah kenapa gitu, bersama seragam Belanda saya bisa perform lebih baik. Kalau menurutku sih ini apa ya, kayak statement yang biasa-biasa aja, tapi kayaknya ya tahu sendirilah posisi Inter itu sering digoreng. Tunggu aja nanti pasti ada aja yang ngegoreng. Wah, Dumfries lebih enjoy main di timnas kayak gitu. Padahal menurutku ya gimana, karena kenyataannya dia di timnas perform better. Fratesi juga better di timnas ya karena saingannya nggak seketat persaingan di Inter gitu loh. Dan musuhnya juga come on. Kayak sekarang Fratesi kan ngegol. Lawannya kan Israel. Apakah Israel setara dengan AC Milan misalnya? Kita lihat kualitas timnya ya, walaupun yang satu timnas satu klub, tapi apakah Israel setara dengan Udinese? Enggak, jauh. Jadi ya ini perform dengan baik, musuhnya kita lihat, kemudian persaingan di ininya, kemudian kita juga lihat sistem permainan tim itu. Yang aku lihat ya mungkin Spalletti ya lebih cocok aja sama Fratesi, sedangkan di Inter Inzaghi dia punya pemain yang lebih bagus yaitu Barella, kan nggak mungkin dia mengubah satu tim untuk Fratesi, kan nggak mungkin. Apalagi yang langganan starter itu ya lebih bagus mainnya dibandingkan Fratesi gitu. Sedangkan kalau di timnas ya kan memang Barella lagi cedera, mau nggak mau the next best player yang dimiliki oleh Spalletti adalah Fratesi gitu sih. Dan ini sudah pernah aku bahas berkali-kali bahwa memang tipikal permainan atau gaya bermain Fratesi memang ya seperti ini. Dia akan sering ngegol, akan sering kasih assist, tapi efek sampingnya juga dia akan sering ngilang dari lapangan tengah gitu. Sekarang ya pinter-pinteran pelatih aja mengantisipasi hal ini begitu sih bro. Alright, berikutnya adalah Jonathan Tah. Nah kan benar, kemarin aku bilang Inter semakin serius, ternyata sekarang sudah ada update baru lagi bahwa Inter siap mempermanenkan atau membeli Jonathan Tah di bulan Januari. Jadi nggak nunggu sampai gratis. Karena ini juga sepertinya akan cukup menarik bagi Leverkusen. At least kalau dia pindahnya di bulan Januari, mereka dapatlah duit berapa, 1 juta 2 juta gitu, daripada benar-benar gratis. Tapi aku nggak tahu kondisi Bayer Leverkusen itu kayak gimana. Apakah mereka punya pemain penggantinya? Apakah center back lain yang mereka punya itu sepadan dengan Jonathan Tah? Ini beda dengan Inter. Kalau Inter kan, Inter misalnya Bastoni ada yang mau beli, Inter nggak bisa ngejual Bastoni karena penggantinya nggak ada. Jangankan yang sepadan, yang mendekati pun nggak ada gitu loh. So iya, aku nggak tahu gimana Leverkusen, atau mungkin mereka jual Tah di bulan Januari, kemudian mereka beli pemain yang ya nggak tahu kayak gimana kan. Alright, berikutnya ini adalah Zielinski. Ini adalah sebuah artikel menarik dari Tony Wheeler. Revving up the engine, revving itu namanya revving up. So ini ulasannya tentang Zielinski, yang mana Zielinski kan sebenarnya operasi yang sudah diselesaikan bahkan sebelum musim berakhir kan. Nah banyak yang mengantisipasi Zielinski ini akan sangat bersinar di Inter Milan, tapi kenyataan berkata lain. Cuman ini bukan salah Zielinski juga, karena masalahnya dia cedera. So beberapa minggu awal musim ini dia habiskan untuk menyembuhkan diri dari cederanya dia kan. Nah selain itu, setelah dia mulai sembuh dari cedera, karena sebenarnya gini,
pada saat preseason dia kan full ikut preseason, itu sudah membangun rapport yang baik dengan Inzaghi, sudah wah ini asik ini. Taruh cedera. Nah, ketika habis cedera itu tentu saja semuanya harus dimulai dari awal lagi. Apalagi saingan Zielinski itu Mkhitaryan, kakek-kakek 70 tahun yang enggak mati-mati. Kemudian Barella yang basically Barella kecuali apa ya, tembok Cina runtuh kayaknya Barella enggak mungkin akan bisa tersingkir kecuali kalau kecapean. Kemudian ada lagi Fratesi yang benar-benar naik daun, yang walaupun di klub dia belum bisa performanya semoncer di timnas, tapi tetap ini dia tuh pemain tier 1 gitu loh. Enggak mudah bisa menyingkirkan Fratesi. Jadi kembali ke pendapatku sebelumnya bahwa satu-satunya yang bisa dilakukan dia adalah berusaha merebut posisi starter dari Mkhitaryan. Kalau dari Barella enggak ini, karena sepertinya Inzaghi akan mengutamakan Fratesi untuk dirotasi dengan Barella. Begitu bro. Nah, kenapa sekarang revving up the engine at crucial point, crucial moment, pada saat-saat momen krusial dia mulai ngegas, karena kemarin terus terang saja begini, ini mungkin ada kaitannya dengan yang aku bilang bahwa sepertinya Inter musim ini lebih mengutamakan Liga Champion. Kalau kawan-kawan lihat di Liga Champion, Fratesi Zielinski ini, tolong koreksi kalau aku salah ya, lawan City dan lawan Red Star Belgrade kan 2 kali dia main jadi starter. Sedangkan di Serie A belum pernah jadi starter, walaupun kemarin dia bermain juga kan. Nah, kalau menurut pendapatku pribadi, kalau kita urutkan dari atas, kualitasnya itu adalah Barella, Mkhitaryan, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Fratesi. Berarti Fratesi itu sebenarnya kualitasnya Zielinski itu kualitasnya di atas Fratesi. Tapi di Serie A dia belum, selalu Fratesi yang dimainin. Mungkin karena dia ingin Zielinski ini benar-benar segar bugar di pertandingan Liga Champion, which is yang sepertinya kawan-kawan pasti setuju, kelihatannya Inter sangat mengutamakan Liga Champion di musim ini dibandingkan di Serie A. Yang paling kentara itu bahkan di derby saja, yang mana kita tahu derby itu benar-benar pertaruhan harga diri segala macam. Pemain-pemain pentingnya ditarik karena akan ada pertandingan Liga Champion kan. So sepertinya ini juga pertanda bahwa memang ya Zielinski itu bukannya nggak kepake, bukannya Inzaghi nggak percaya, tapi justru Inzaghi itu lebih percaya kepada Zielinski sehingga dia memilih untuk memainkan Zielinski di Liga Champion gitu. Nah, tambahan lagi kenapa ini di saat krusial, Fratesi cedera Pak. Terus aku belum tahu apakah cederanya parah apa enggak, belum ada ininya beritanya. Yang jelas kemarin itu lawan Israel menit 87 dia diganti oleh Buongiorno. Aduh. Nanti aku mau bahas habis ini tentang kenapa kok sepertinya apa ya, tapi di Ngomla aja deh karena ini sepak bola secara umum ya. Kenapa sekarang ini kok jadi momok banget cedera-cedera pemain ini. Tapi nanti ya sekarang ini saja dulu sudah lumayan nih 13 menit, karena kemarin ternyata cukup banyak yang kayak komplain, beli jangan dong terlalu kelamaan ininya kontennya. Mungkin aku akan pecah ya 10 menit maksimal 15 menit lah. Nanti ya gimana, aku coba aja dulu deh, karena aku kan berusaha menginikan masukan dari teman-teman. Aku coba kalau sepertinya lebih bagus seperti ini ya udah aku lanjutkan seperti ini saja. Tapi kalau sepertinya lebih bagus yang panjang kayak semula ya kita lihat aja nanti, yang jelas kita coba aja dulu. Oke. Alright, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa. Oh ya, nanti aku live reaction Cina lawan Bahrain di Ngomla ya. Jangan lupa nongkrong di Ngomla. Kalau kan ada yang belum subscribe channel Ngomla, ngomongin bola, kebanyakan ngomongin Serie A sebenarnya dan juga timnas. Ayo cepet subscribe. Oke, ciao guys, sampai jumpa.